Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Gresi Cahyani Fatona NIM E 2019-30551. Saya di sini akan menjelaskan materi ekonomi makro tentang perekonomian terbuka. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lainnya. Pada sistem ekonomi terbuka, terdapat kemungkinan produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan ke negara-negara lain, dan juga melakukan impor barang, yaitu bahan mentah, bahan penolong, serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan pelaku dalam perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu pelaku rumah tangga. Hubungan rumah tangga dengan perusahaan. Pada awal rumah tangga menjual SDM yang dimiliki kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja, kemudian penjualan SDM tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal itu dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Hubungan rumah tangga dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak. Hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Hubungan perusahaan dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Hubungan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Hubungan perusahaan dengan dunia internasional. Perusahaan melakukan impor atas produk, barang, maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapat laba atau keuntungan. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah di sini bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dalam bisnis. Hubungan pemerintah dengan rumah tangga, yaitu pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain. Hubungan pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah mendapat penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Yang keempat, negara-negara lain. Hubungan negara-negara lain dengan rumah tangga. Negara-negara lain menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Hubungan negara-negara lain dengan perusahaan. Dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan aliran barang dan jasanya juga melalui pasar luar negeri, lalu masuk ke dalam pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkan suatu laba. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan konsekuensi perekonomian terbuka. Di teori makro perekonomian terbuka adalah teori yang relevan. Ekonomi terbuka berarti bahwa ada pasar keempat di dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri.
Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama, permintaan agregat. Dalam perekonomian terbuka, pengertian permintaan agregat tidak lagi terbatas pada permintaan berasal dari luar negeri. Permintaan agregat digunakan untuk menentukan posisi keseimbangan di pasar barang di dalam negeri untuk perekonomian terbuka. Untuk perekonomian terbuka juga mempunyai peranan yang sama. Oleh karena itu, permintaan agregat haruslah sekarang diartikan sebagai seluruh permintaan akan barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri. Uang beredar. Adanya hubungan dengan luar negeri juga mempunyai pengaruh terhadap pasar uang, baik terhadap sisi permintaan maupun pada sisi penawarannya. Pada sisi permintaan akan uang, ada satu faktor tambahan yang menentukannya, yaitu tingkat bunga di luar negeri. 3. Harga. Dalam model perekonomian terbuka, kita tidak lagi hanya mempunyai satu tingkat harga umum, tetapi paling tidak ada 2 tingkat umum, yaitu tingkat harga umum yang berlaku di dalam negeri dan tingkat harga umum yang berlaku di luar negeri. Tingkat harga umum yang berlaku di luar negeri adalah harga-harga barang yang dijual atau dibeli di pasar luar negeri yang dinyatakan dalam mata uang asing. Harga jual ekspor kita dan harga beli impor ditentukan oleh tingkat harga umum di dalam negeri. Tetapi yang lebih penting bagi warga masyarakat di dalam negeri adalah berapa harga barang-barang tersebut kalau dinyatakan dalam satuan uang dalam negeri. Saya menjelaskan masalah keseimbangan intern dan keseimbangan ekstern. Dalam perekonomian tertutup, masalah ekonomi makro yang utama adalah bagaimana mencapai tingkat output employment berubah tanpa inflasi. Sasaran ini sering disebut dengan istilah keseimbangan intern atau internal balance. Dalam perekonomian terbuka, di samping sasaran tersebut ada satu sasaran lain, yaitu yang harus dicapai, yaitu neraca pembayaran yang seimbang. Sasaran kedua itu sering disebut dengan istilah keseimbangan ekstern atau external balance. Ada 2 masalah pokok dalam teori ekonomi makro yang berkaitan dengan sasaran keseimbangan intern dan keseimbangan ekstern ini. Yang pertama adalah masalah kemungkinan ketidakserasian antara kedua sasaran tersebut. Bila keseimbangan intern tercapai, belum tentu keseimbangan ekstern otomatis tercapai. Demikian pula sebaliknya. Tercapainya keseimbangan ekstern tidak menjamin tercapainya keseimbangan intern. Masalah pokok yang kedua yaitu yang berkaitan erat dengan masalah pertama, berkisar sekitar penentuan kebijaksanaan atau kombinasi dari kebijaksanaan yang tepat bagi terciptanya kedua sasaran tersebut secara bersama-sama. Secara teoritis bisa ditunjukkan bahwa kedua sasaran tersebut bisa dicapai secara simultan asal saja bisa dirumuskan suatu kombinasi yang tepat antara kebijaksanaan yang bersifat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dengan kebijaksanaan yang mempengaruhi komposisi pengeluaran tersebut, khususnya komposisi antara pengeluaran tersebut, komposisi antara pengeluaran tersebut barang yang hanya diperdagangkan di dalam negeri dan pengeluaran untuk barang yang diperdagangkan di luar negeri. 5. Saya akan menjelaskan masalah ketidakserasian. Dalam dunia klasik, masalah ketidakserasian sering tidak timbul. Dan hal ini
disebabkan karena baik secara intern maupun secara eksternal, perekonomian klasik mengandung di dalamnya mekanisme penyesuaian otomatis. Dan yang lebih penting lagi, mekanisme penyesuaian intern konsisten dengan mekanisme penyesuaian eksternnya. Kedua mekanisme tersebut bekerja saling membantu untuk tercapainya sasaran keseimbangan ekstern dan keseimbangan intern secara simultan. Dan yang paling menarik dari kedua mekanisme ini adalah bahwa pemerintah tidak perlu bertindak apa-apa dan mekanisme tersebut secara otomatis akan membawa perekonomian ke posisi idealnya. Setiap negara menginginkan kedaulatannya dalam mengatur perekonomian nasional masing-masing dan tidak rela tunduk pada mekanisme alamiah yang tidak memberi peluang bagi pemerintah nasional untuk bertindak dalam perekonomian dalam kepentingan nasionalnya.